Halo sahabat pudingku yang selalu selaras dalam semesta. Hai. Agak kotor. Balik lagi bersama aku, Vi Ayu. Oke, kali ini aku bikin video pilih kartu tentang siapa sih yang dapat kamu andalkan. Ini adalah orang yang dapat kamu andalkan. Misalnya kalau misalnya kamu lagi ada keluh kesah, kamu pengen cerita, kamu bisa cerita sama dia. Kamu perlu pertolongan, kamu bisa minta tolong sama dia. Pokoknya ya kayak soulmate lah, orang terdekat kamu. Tapi bukan berarti ini soulmate ya, tapi ini adalah orang yang bisa kamu andalkan. Oke? Aku bakal ngebaca ciri-cirinya dia, bukan namanya dia tapi ciri-cirinya dia. Sip. Tanpa perlu berlama-lama lagi, silakan kalian memilih 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Ya, ingat berdoa dulu sebelum memilih. Dan hal yang kamu pertanyakan itu adalah siapa sih yang dapat aku andalkan. Ngomongnya di dalam hati gitu. Oke, yang manakah kartu yang memanggil kamu, yang memanggil kayak orang jualan gak ya? Ya, yang pilih di mana. 1, 2, 3, 4. Sip. Ya, aku harap kamu udah selesai memilih. Kita ke file nomor 1 ya. 2, 3, dan 4 seperti biasa. Kita geser dulu. Lihat di time stepnya, oke? Di kolom deskripsi aku tulis. Halo, untuk kamu yang pilih file nomor 1, terima kasih telah menonton. Ya, aku ucapin ini di akhir video. Oke, aku lihat semua dulu. Ya, reading kali ini aku bersama kartu Shadowscape dan juga Cakra Wisdom sebagai kartu intinya. Ialah seorang perempuan yang umurnya nggak beda jauh dari kamu, baik itu lebih muda ataupun lebih tua. Nah, dia nih seorang perempuan kalau dari segi sifat dia udah cukup dewasa ya, dia cukup stabil, cuma dia perasaan kayak gimana ya, dia sensitif sama perasaannya dia sendiri dan juga kadang tidak bisa menerima kritikan, cuma dikit sih, tapi di sini udah cenderung dewasa ya, jadi dia orang yang enak kalau diajak curhat. Dia bisa memberikan motivasi dan juga memberikan sandaran gitu loh kalau misalnya diajak curhat. Kalau misalnya diajak kerjasama dalam bisnis, dalam duniawi, dia juga orang yang tekun, orang yang bisa dipercaya, karena di sini dia orang yang kreatif dan tekun, dan kadang dia terlalu banyak bekerja tuh, jadi dia saking banyaknya bekerja, dia kadang lupa waktu untuk istirahat, dia lupa waktu untuk dirinya dia sendiri. Orang lain tuh bisa lihat kayak gitu, dia pekerja keras, dia giat, kadang ceroboh, karena mungkin kalau misalnya dia capek tapi dia paksain untuk kerja, otaknya itu ada pikirannya itu kurang bisa mengimbangi, jadinya ada aja human error yang terjadi gitu. Ceroboh, wajar ya kalau orang capek kerja ceroboh. Ini dia memiliki bakat memimpin sebenarnya. Ini dua kartu ini dia memiliki bakat memimpin. Cuma di sini ada hal yang berbeda. Kalau misalnya dia cewek, tapi di sini kalau misalnya dia perempuan tapi ada divine maskulin juga. Jadi mungkin kayak aku bilang itu 65%, meski dia perempuan tapi dia tomboy itu. 65% ada divine maskulinnya dia. Kalau nggak gitu dia memang laki-laki. Cuma di sini kartu yang muncul tuh perempuan, lebih dominan perempuan. Wujud fisik, bukan berarti pikirannya itu feminim ya. Aku bukan bilang jiwanya dia laki-laki, enggak, pikirannya dia. Oke. Nah, di sini dia juga memiliki kemampuan untuk mengontrol, memimpin, lebih ke menjadi leader, menjadi panutan. Ada orang yang leader hanya mengontrol, nyuruh-nyuruh aja,
tapi nggak bisa memberikan contoh yang baik. Cuma kalau dia adalah leader yang memberikan contoh, dia leader yang memimpin di garis depan kayak gitu, bukan yang duduk di belakang nyuruh-nyuruh bawahannya, bukan orang yang seperti itu. Seperti yang tadi aku bilang, dia rajin bekerja. Kalau aku bilang warna kesukaannya dia apa, dia kebanyakan suka warna merah atau warna-warna cerah yang berani. Hitam juga ada. Pokoknya warna yang mengisyaratkan keberanian, karena dia orang yang cukup pemberani di sini. Cuma dia sendiri menyembunyikan, mungkin dia memiliki fobia, tapi dia menyembunyikan. Cuma di sini tuh ada hal yang dia takuti, tapi dia sembunyikan. Tuh, kalau ini sih kamu nggak bisa tahu ya, kayaknya kalau saya belum terlalu dekat. Kalau udah dekat, kemungkinan dia bakalan cerita hal yang dia takuti itu apa. Nah, dia juga memiliki ambisi yang baik, misalnya untuk kemajuan bersama, bukan orang yang egois. Itu ciri-cirinya dia. Ciri-cirinya paling menonjol sih itu perempuan, tapi nggak terlalu feminin. Dia umurnya nggak beda jauh sama kamu, paling jauh tuh 3 tahun perbedaannya, baik itu keluarga, baik itu teman, guru, ataupun mentor, ataupun orang yang baru kamu kenal kayak gitu. Oke, orang yang seperti itulah yang bisa ciri-cirinya nih yang bisa kamu percayai. Terus kalau misalnya aku lihat detail tuh nggak terlalu ngasih energi dominan, karena di sini tuh general reading. Jadi kalau misalnya aku lihat detail-detailnya, mungkin hanya di beberapa orang yang mengalami hal-hal seperti itu. Kayak misalnya detailnya orang yang kamu percaya itu, kalau di sini ya detailnya tuh orangnya bakalan suka kebebasan gitu. Dia udah ada di kelompok sama kamu. Kelompok kamu itu 4 orang, dan dia orang yang lebih suka untuk melihat di balik layar kayak itu kalau misalnya ngelihat detail. Cuma di sini karena ini general reading, kalau misalnya aku lihat detail ya nanti takutnya tuh banyak orang yang nggak resonate, karena setiap orang tuh bakalan beda. Jadi aku bacain energi dominannya aja sini. Oke. Apalagi yang bisa aku sampaikan sama file nomor 1 ini, aku rasa udah cukup ngena dari detailnya. Kalau misalnya ini belum ada orang yang kayak gitu, berarti mungkin antara nggak resonate atau antara memang orangnya itu yang belum kamu temukan. Biasanya kalau belum kamu temukan, sekarang misalnya kamu kayak ngerasa belum ada yang bisa kamu percayai, tuh ikuti intuisi juga. Aku kan bilang ciri-cirinya gini, bukan berarti mutlak. Itu ikuti intuisi kamu tuh yang paling utama. Kamu yang paling tahu diri kamu sendiri. Itu. Oke, aku cuma ngasih petunjuk aja. Sip. Itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 1. Kita ke file nomor 2 ya. Halo untuk kamu yang pilih file nomor 2. Nomor 2. Aku reading pakai kartu Shadowscape sama kartu Chakra Wisdom sebagai kuncinya. Oke, siapa sih orang yang bisa kamu percayai? Nah, orang yang bisa kamu percayai itu adalah seorang perempuan yang pikirannya terbalik. Maksudnya itu kalau misalnya dia perempuan, dia tuh tomboy, atau memang pemberani kayak laki-laki, atau terlalu logika kayak laki-laki. Dan kalau misalnya dia laki-laki, dia itu perasaan, dia orangnya terlalu sensitif kayak perempuan, dia orangnya lemah lembut, keibuan kayak perempuan. Itu dia suka bicara kayak perempuan. Nah, jadi sini ada divine yang rada kebalik dari fisiknya dia gitu. Ya, justru itu menjadi kayak ciri uniknya dia. Ini juga umurnya nggak beda jauh sama kamu, 3 tahun paling jauh. Sip. Ini bisa jadi pasangan kamu. Pasangan bukan berarti sudah nikah, bukan berarti pacar yang jomblo. Mungkin ini juga kayak soulmate, tapi dia berbeda jenis kelamin sama kamu.
Kalau kamu laki-laki, dia perempuan. Kamu perempuan, dia laki-laki. Tapi pikirannya dia tuh beda. Maksudnya kalau misalnya dia laki-laki, kadang dia sensitif gitu. Laki-laki tapi sensitif. Dia perempuan tapi logikaan kayak tuh. Dan dia kurang bisa untuk menyeimbangkan energinya dia, kesadarannya dia, atau dia kayak rada labil. Itu dalam pekerjaan sih, orang yang bisa kamu percayai ini kadang nggak bisa megang uang, jadi rada boros. Ya, tapi dia orang yang kreatif, cuma inspirasi muncul dalam kepalanya dia, tapi lewat aja gitu, nggak direalisasikan. Nah, ini aku bilang sinkron sama yang ini. Dia perempuan tapi divine-nya laki-laki, dia laki-laki tapi divine-nya perempuan. Beda sama fisik, sama dalamannya, sama pikirannya dia. Nah, dia adalah orang yang suka tentang hal-hal baru, suka tantangan, dan juga kalau dilihat dari perkembangannya dia cukup lama dan cukup stabil. Tuh. Ini kayak dia tuh bukan tipe orang yang tergesa-gesa, dia tipe orang yang easy going, tepat waktu aja, yang penting gak lewat, tepat waktu aja udah oke, gitu. Ya, dia itu kuncinya juga berani untuk coba hal-hal baru. Ini sih menurut aku yang paling ngena atau paling spesifik itu adalah kayak pasangan kamu atau beda gender. Oke, beda gender di kamu. Kalau dari keuangan sih, kalau misalnya kamu belum terlalu akrab sama dia, mungkin juga kamu nggak bisa lihat sifatnya dia tuh gimana di keuangan. Kalau aku bilang loyal sih enggak, tapi lebih ke dirinya dia sendiri untuk keuangan. Dia tuh bisa kamu andalkan dalam segi melihat atau meminta pendapat tentang suatu hal, itu lebih cocok ke dia. Kayak misalnya sudut pandangnya dia tuh ini menurutmu gimana sih, yaitu karena dia memiliki pikiran yang berbeda atau unik yang mungkin nggak bakal kamu nggak sampai kamu pikirin, tapi dia bisa memberikan kamu inspirasi yang seperti itu. Tuh. Oke. Apalagi ya, kalau misalnya ini tentang kesehatan dan perlindungan, kurang sih kayaknya, cuma dikit. Dan kalau misalnya keuangan juga kurang. Dari segi bisnis nih, misalnya kamu siapa sih yang kamu percaya dalam bisnis, misalnya kayak itu pertanyaan kamu, ini kurang. Tapi ini lebih ke ngasih pendapat-pendapat aja, juga mendengarkan kamu kalau misalnya punya masalah, itu mendengarkan cerita-cerita kamu. Dia perhatian. Ingat, kalau dia cewek dia logikaan, dia cowok dia perasaan. Ini udah kebalik ya. Dia petualang, pemberani, umurnya nggak terlalu jauh beda sama kamu, nggak terlalu bisa nyimbangin keuangan, megang uang. Oke, itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 2. Nggak ada yang bisa aku sampaikan lagi untuk detailnya. Sip, terima kasih telah menonton. Kita ke file nomor 3 ya. File nomor 3. Halo untuk kamu yang pilih file nomor 3. Ini dia adalah seorang perempuan. Mau kamu yang pilih kartu cewek, mau pilih kartu cowok, tapi dia tetap seorang perempuan. Dia bukan divine feminim atau divine maskulin yang tertukar, beda-beda, tapi isinya perempuan juga. Tuh, pikirannya juga perempuan. Dia adalah orang yang cukup sensitif, cukup perasaan, dan lumayan banyak beban pikirannya juga. Dia orang yang bijaksana. Dan kartunya kayak gini. Kalau di aku baca, dia orang yang bijaksana dan dia baby face. Jadi dia terlihat lebih muda daripada usianya dia. Dia juga kalem, orang yang cenderung gak terlalu banyak bicara. Tuh, dia lemah lembut, dia kalem, baby face. Dia perempuan, dia feminim banget. Cuma dia menyimpan
trauma yang mendalam, dia juga menyimpan beban yang lumayan besar. Sebenarnya pengalamannya dia dan cara pikirnya dia tuh lumayan tajam dan banyak sih pengalamannya dia. Jadi kamu bisa minta solusi sama dia. Kamu juga bisa bersandar kalau kamu lagi sedih sama dia. Tentang keuangan juga baik kalau kamu konsultasikan sama dia. Cuma dia ngasih pengertian kayak ngasih saran atau pandangan itu dari pengalamannya dia. Ya karena memang cenderung di sini meskipun dia entah itu umurnya muda, entah itu dia baby face atau dia terlihat lugu, tapi sebenarnya dia memiliki sesuatu yang terpendam. Dia memiliki pengalaman yang cukup banyak. Ini tidak menutup kemungkinan umurnya dia lebih muda daripada kamu. Jadi jangan malu untuk berkonsultasi sama dia. Ya, dia bisa kamu percayai. Tuh. Kalau dari energi dia cenderung energinya bagus, positif. Tapi kalau misalnya aku bilang ini kristal, dia juga memiliki bakat spiritual sebenarnya si perempuan ini. Cuma dia kayak rada tertutup. Mungkin kamu juga nggak tahu sih terdalamnya dia tuh kayak gimana, atau dirinya dia tuh sebenarnya kayak gimana. Mungkin kalau dia terlihat fine aja ya, karena dia memang bukan tipe yang suka mengumbar kesedihannya dia di depan umum gitu ya. Dan di sini juga dia kalau misalnya lagi dalam kelompok, dia kadang ingin sendiri. Dia tuh bukan orang yang ekstrovert, dia orang yang introvert. Jadi dia cenderung suka sama kelompok kecil aja tuh. Dia juga tidak membeda-bedakan orang lain dari segi penampilan, dari segi pandangan, kayak misalnya pandangan ya, wawasan. Dari segi wawasan, jenjang pendidikan, dia tuh nggak suka beda-bedain orang. Dia cenderung kayak itu, meskipun manusia tapi bersahabat sama kucing. Simboliknya kayak gitu. Ya sebenarnya dia cukup bijaksana, cuma di sini kasihan dia ada trauma yang mendalam juga. Dia ada masalah di sini juga kelihatan. Dia ada masalah yang berat sebenarnya, tapi dia nggak pernah untuk mengungkapin itu. Alangkah baiknya kalau misalnya udah deket aja baru kamu berani bertanya. Tapi kalau kamu belum terlalu dekat, takutnya dia tersinggung. Tapi kayaknya dia bakalan terbuka, karena dia orangnya terbuka sama orang yang memang juga dia percayai tuh. Dia bisa kok menjadi terbuka sama kamu kalau dia percaya sama kamu, dan kalau kamu juga percaya sama dia. Jadi di sini hubungannya timbal balik antara dua, kayak saling tolong menolong. Dia juga perlu pertolongan, cuma dia kurang untuk berbicara. Dia nggak berani untuk ngomong. Dia perempuan, dia bukan laki-laki. Oke? Baik itu jiwanya dan fisiknya, perempuan sama-sama. Rada sedih juga sih energinya. Dia tuh kayak dengerin curhat orang, tapi dia tuh gini, dia juga ada masalah tapi dia nggak ngasih tahu ke orangnya itu atau ke orang lain. Iya, dia cenderung lugu juga, jadi dia gampang dimanfaatin sebenarnya ini. Ya, ini dua kartu yang sinkron, gampang dimanfaatin. Dia lugu, itu karena baby face dan karena memang hatinya dia terlalu baik. Ya, jadi dia positive thinking aja sama orang-orang. Cuma dia kayak sinis pintar juga, dia bijaksana, dia tahu dia dimanfaatin, tapi dia ya oke aja gitu. Entah ya apa dalam pikirannya dia, kita nggak tahu motif orang itu seperti apa, lebih dalamnya orang itu seperti apa ya. Cuma di sini begitulah, gin atau gin bahasa Jepangnya perak, silver. Energinya dia tuh cukup lumayan bagus kayak gitu, tapi dia tuh ya pendiam, susah ngebuka. Kalau kamu curhat ya welcome, cuma jangan terlalu mengganggu dia juga, kasihan juga sih. Kalau aku lihat dia kurang memiliki teman juga untuk berbicara.
nih di sini, karena dia ini kartunya kebalik kalau di aku, dari sudut pandang aku bukan kayak gini toh. Nah dia nih kayak sejenis apa ya, lagi ada masalah tuh, lagi ada masalah dalam kelompoknya dia. Itu aja untuk kamu yang pilih pile nomor 3 ya, nomor 3 ini. Dia perempuan pastinya. Oke, aku rasa udah cukup detail. Aku membaca dari generalnya ya, dari energi yang dominan. Terima kasih telah menonton, semoga resonate ya. Kita ke file nomor 4, file nomor 4 dan file terakhir. Dia laki-laki. Kalau tadi file nomor 3 itu yang pilih dia perempuan, dan file nomor 4 ini dia laki-laki. Sip. Nah, kalau misalnya tadi ada yang pilih file nomor 3 dan sekarang dia pilih file nomor 4 juga, berarti divine-nya atau yang bisa diandalkan ada 2 orang, laki-laki dan perempuan. Kakak aku di file nomor 3 itu tetap perempuan, dan di file nomor 4 ini laki-laki, baik itu jiwanya, cara berpikirnya, dan fisiknya itu adalah laki-laki benar-benar laki-laki. Dan dia lebih tua daripada kamu usianya. Kalaupun kamu yang pilih itu perempuan atau laki-laki, dia lebih tua. Kalaupun kamu pilih yang milih kartu ini kamu umurnya udah tua, kakak atau bapak atau kakek, dia tetap lebih tua daripada kamu gitu. Dia adalah seorang laki-laki, bisa jadi kayak ayah kamu, dan di sini ada ikatan keluarga juga. Memang bisa juga itu mertua atau siapa ya, bisa juga ini mentor. Tadi emang ada ikatan keluarga, beberapa lebih banyak ada ikatan keluarga, tapi ada juga yang ini adalah mentor atau guru kayak gitu. Ingat dia laki-laki. Nah, ciri khasnya dia adalah dia itu memiliki ketajaman pikiran, dan dia memiliki, maaf ya kalau misalnya berisik, ada suara motor. Dia tuh memiliki ambisi, cuma harapannya dia tuh kebanyakan nggak nyampe atau gagal. Jadi semasa dia muda atau masa dulunya dia lah gitu, ibaratnya dia tuh memiliki banyak harapan, banyak hal yang dia inginkan, cuma yang dia capai hanya sedikit kayak gitu. Di sini juga dia cenderung untuk konflik atau suka sama konflik, ataupun sedang mengalami konflik. Kayak suka sama konflik itu bukan berarti orang tuh nggak ada masalah apa-apa dia nyari-nyari masalah, itu enggak. Jadi dia tuh tipe orang yang kalau misalnya beda pendapat dia bakalan adu argumen kayak gitu. Dia tuh bukan tipe pemarah, tapi dia tipe pemikir, sejenis cara mengucapnya dia atau cara berkatanya dia. Ya, kata-katanya dia tuh cukup tajam di sini. Dan ya, memang cara berpikirnya dia lumayan unik. Dia bisa melihat hal yang dari sudut pandang orang lain dan sudut pandang yang berbeda. Dia melihat dari 2 sisi kayak gitu. Banyak sisi bahkan. Nah, di sini dia udah cukup bijaksana dan terbuka secara spiritual, cuma rada egois dan kurang bisa untuk yang suatu hal yang berbeda pendapat gitu. Tuh, dia lebih suka untuk adu argumen. Kalau di sini si yang tua, kalau misalnya dia tuh nggak diakui argumennya dia, atau nggak dihargai, atau nggak sama lah argumennya dia sama orang, antara dia bakalan ngasih bukti sama tentang argumennya dia, atau dia juga bakalan diam, tapi dia tuh diamnya ngilang gitu, dia nggak temenan lagi kayak gitu. Cukup rada egois juga sih sebenarnya, karena dia memang kayak pemikir. Dia tuh udah tua juga sih, namanya orang yang udah tua merasa memiliki pengalaman yang banyak. Cuma dia bisa kamu mintain saran sama
kehidupan kamu. Kalau misalnya kamu mengalami konflik juga, kamu bisa minta bantuannya dia, entah itu konflik kamu tuh apa, dalam keuangan atau dalam kehidupan. Tapi di sini dia cenderung lebih membantu di kehidupan kamu. Kalau curhat kayaknya enggak, tapi lebih ke ngasih aku gini 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 gini, udah nggak terlalu curhat panjang lebar. Habis itu, oh kamu sebaiknya gini 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 gini, tok, udah itu aja. Cuma dia tuh lebih cenderung bekerja di balik layar, dia memandangi kamu, dia tuh mungkin kamu nggak sadar kalau dia tuh melihat kamu atau dia mengerti tentang kamu, mungkin kamu nggak sadar. Tapi ya begitulah, dia lebih banyak bekerja daripada dia tuh menunjukkan atau ngomong. Lebih banyak actionnya dia. Tapi meskipun dia lebih banyak action, dia nggak terlalu suka banyak ngomong. Kadang dia terlalu banyak berpikir juga, jadi dia tuh banyak berpikir yang sisi negatifnya dia banyak dilihat. Oh kalau misalnya ada kejadian gini 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 gini, oh dari sisi negatif dia tuh lihat tuh gini 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 gini, oh cenderung dari sisi negatif, karena di sini lebih kayak berawan gitu. Maksudku kayak mendung, warna dari kartunya kurang cerah gitu loh. Ya bisa juga dia sedang sakit atau kurang enak badan, tapi kalau aku lihat di sini lebih kepikiran, dimana kayak pikiran negatif dan juga keegoisan tuh. Maaf nih aku mengatakan hal-hal yang seperti ini, cuma aku jujur aja, itu kartu yang ya orang seperti apa sih yang bisa kamu andalkan. Kalau misalnya kamu meminta perlindungan tentang hukum juga, kamu bisa minta sama dia nih loh. Dia tuh kayak orang yang benar-benar bisa kamu andalkan dalam hal-hal kehidupan, terutama kehidupan, ambisi, impian, pemecahan masalah, tapi bukan di keuangan, bukan di kesehatan. Tuh, sip, saya pilah-pilah juga ya apa yang dia sampaikan. Kadang apa yang dia pikirkan mungkin nggak sesuai sama yang kamu pikirkan, tapi itu bisa membantu kamu, dimana kamu bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda dari suatu kejadian loh, yang mungkin nggak kamu pikirkan, dan ternyata ada benernya juga loh gitu. Oh iya ya juga kayak gitu, bisa juga ya kayak gitu. Nah oke, itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 4 sekaligus file terakhir. Terima kasih telah menonton, bye bye.